Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nike. Hari ini adalah hari ke-89 dan kita lagi benerin Kong Leong nih. Nih ya, kalau teman-teman lihat ya, tuh yang sebelumnya tuh bikin Kong Leongnya gini, ditidurin gini besinya. Jadi kita bongkar lagi ya, karena menurut aku ini juga Kong Leongnya kurang tinggi ya. Dan aku mutusin untuk bongkar aja semuanya, ditinggiin lagi ya, biar rumahnya terasa lebih cerah, lega gitu ya. Dan udara juga nggak terlalu pengap ya, makanya aku tinggiin lagi teman-teman. Nah ini dia prosesnya teman-teman ya, selain bikin Kong Leong ditinggiin lagi ya, ini aku ngecor juga ya ini, karena ini ada cakar ayam di bawahnya, terus aku kasih tiang besi lagi ya biar kuat. Ini aku kasih tiang pakai besi 13 ya teman-teman ya, ulir. Nah ini dia prosesnya. Jadi ketika kita mau ngecor ini kita butuh papan cor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecor usahain buat menyiapkan papan cor. Ini ada papan cornya ya, udah dipotong-potong sama tukang ya. Sebenarnya yang udah jadi juga ada sih, kayak yang sebelah sisi kiri kanan tuh ini udah nggak dipotong-potong lagi. Jadi ada ukuran yang 10 cm, 15 cm, 20 cm gitu. Jadi nanti kalau teman-teman lagi renovasi rumah atau bangun rumah terus mau ke material beli papan cor, teman-teman cek dulu nih kebutuhan papan cor yang dipakai sama pak tukangnya tuh biasanya ukuran berapa gitu, ditanya dulu. Karena biasanya papan cor itu ukuran lebarnya mau pakai yang berapa itu tergantung kebutuhan. Tapi biasanya teman-teman kalau mau ngecor kayak gini itu dibutuhin papan cor yang kisaran 15 atau 20 cm itu biasanya ya teman-teman ya. Nah aku sendiri ini pakai papan cor yang di mix nih teman-teman. Untuk kanan kirinya pakai yang 20 cm, tapi untuk yang tengah-tengahnya ini tuh pakai yang 15 cm. Nah jadi gini teman-teman, kita rakit dulu ya, ini dirakit terus dikasih paku juga, ditutup ya sampai ini tuh nutup semua, tapi kita atasnya nanti kita kasih sela gitu loh teman-teman, sedikit ya. Nah kayak gini teman-teman, kalau udah ada celah nih atasnya sedikit baru deh kita cor ya. Kita masukin adukannya seperti biasa ya teman-teman, ada pasir, semen sama split. Nih dimasukin. Nah tip lagi ya teman-teman, buat teman-teman yang lagi ngecor ini sebaiknya teman-teman dibantu sama kenek ya. Kalau misalnya teman-teman lagi bikin cor-coran atau galian misalnya kayak cakar ayam yang kemarin, menurut aku ini harus ada keneknya, wajib. Karena kalau misalnya yang ngerjainnya tukang aja tuh kasihan gitu. Dan ini kan butuh banyak semen dan pasir ya, terus harus ada orang yang ngaduk. Kalau misalnya nggak ada orang yang ngaduk ini bakalan agak repot gitu. Nah ini kerjanya bisa seharian ya teman-teman ngerjain ini, karena menurut aku ini lumayan rumit ya ngerjainnya gitu. Belum lagi ngaduk-ngaduknya sih, ini yang lama. Nah teman-teman bisa lihat ya prosesnya tuh kayak gini. Jadi si adukannya ini dimasukin ya ke dalam tiang cor-coran ya. Ini harus hati-hati ya. Aku nggak sempat ngitung sih ini habis berapa ember, tapi aku perhatiin ini banyak banget habisnya teman-teman ya. Dan ini tuh yang ngerjain kayak gini harus benar-benar telaten teman-teman ya. Tuh. Karena untuk cor-coran sendiri tuh harus cepet gitu loh teman-teman ya ngerjainnya. Nah jadi ini cor-corannya teman-teman, tiangnya udah jadi ya. Kalau udah dibuka papannya tuh nanti seperti ini dia jadinya ya. Tuh jadi lurus ya teman-teman ya. Nih kayak gini ya. Tuh nanti ini
tinggal diaci aja sih teman-teman. Kalau udah beres diaci dia bakalan bagus lagi. Nah ini juga nanti besi-besinya ini belum dicopot ya, bekas tuang lama, nanti mungkin bakal aku copot juga karena ini ditinggiin, jadi ya udah biar aja gini dulu. Jadi aku ngebiarin si Kong Leong ini tuh atasnya biar kering dulu, nanti kalau udah kering baru deh aku mulai finishing ya. Ini kalau ini sih sekarang belum tahap finishing ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini sehari ya teman-teman ya dibuka tuh ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman pengen bagus hasilnya jangan dulu dibuka ya teman-teman ya, minimal ya 3 hari. Nah teman-teman lihat deh di sini, ini ya ampun banyak banget ya ini puing-puingnya ya, dan di sini juga masih banyak puing-puingnya ya. Nih ini teman-teman bisa lihat tuh, ini hasil cakaran ya, tapi ini belum ditimbun karena nanti mau dibenerin dulu ya pipanya. Nah terus ini juga teman-teman ya bisa lihat ini benar-benar berantakan di ruangannya tuh. Kalau teman-teman lihat ini masih berantakan banget ya. Nanti untuk airnya sendiri nih pompanya bakalan aku pindahin ya, nggak di situ. Tapi sementara karena aku lagi bikin cakar ayam jadi dipindahin dulu ya. Ini untuk pipanya sendiri ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Jadi buat pipa air ini biar kita bisa lihat dalamnya ya. Terus kalau ada apa-apa gitu bukanya biar gampang. Jadi ini enggak di apa-apain ya teman-teman ya. Ini cuma begini aja. Ini enggak di semen juga ya. Jadi langsung aja kita simpan urugan. Nah, terus ini juga ya, ini belum kita tutup bagian pipa-pipa air, pokoknya ini belum kita tutup. Kenapa? Karena ini kita mau ngecek biar saluran airnya tuh benar-benar terjaga gitu, benar-benar bagus atau enggak. Yang saluran-saluran airnya yang keluar, pipa keniknya gitu ya, nanti kita lem-lemin lagi gitu. Nah, ini juga aku di bagian dapur ini teman-teman aku pindahin juga ya, ini pipa buat sinknya aku pindahin. Nah terus di sini ada kabel ya, nanti kabelnya nggak akan aku pakai lagi, ini kabel listriknya. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini ada pipa listrik ya. Ini ada pipa listriknya itu aku bikin sesuai sama kebutuhan aku ya, titik kontaknya aku bikin agak banyak ya kotak listriknya. Dan di sini juga ada kotak listrik yang dibikin sama developer tapi aku pindahin karena memang aliran listriknya tuh salurannya tuh menurut aku kurang bagus ya, jadi ada yang dipendam di tanah juga, makanya aku buka biar langsung aja nanti dikeatasin lewat jalur atas. Dan di sini juga ini ada saluran listrik yang dari developer ya, dia masangnya tuh horizontal ya teman-teman, nggak vertikal, makanya ini bakalan dibongkar sama aku biar nanti lurus ke atas gitu jalurnya, nggak melintang kayak gini tuh. Ini pas tukangnya lagi nyari jalur listrik ternyata jalurnya itu horizontal. Nah makanya nanti kita benerin. Ini udah aku pasang pipa-pipanya teman-teman, jadi nanti pipanya ini bakalan ke atas nih. Nah ini dia teman-teman ya, makanya dari sini aku juga belajar untuk cara pasang listrik gitu ya, yang tadinya buta ternyata setelah lihat kayak gini tuh oh jadi tahu prosesnya tuh seperti ini ya. Nah di sini juga aku pasang lampu ya teman-teman, bakal pasang lampu buat tangga, jadi nanti di tangganya itu bakalan terang nih, ada lampu-lampunya. Dan sementara Pak Tukang lagi kerja di dalam, kita juga jadi tukang juga ya di luar. Nah ini aku lagi misah-misahin split sama suami ya, terus misahin pasir juga karena waktu barang material datang itu kan kita udah nggak punya space lagi karena rumahnya kecil, kita nggak punya space lagi buat nyimpen koral ya, kita nggak tahu di mana lagi nyimpennya, akhirnya disimpanlah di halaman ini. Dan
halaman ini tuh jadi berantakan gitu, kemana-mana batu splitnya. Sayang juga ya, ini kan bakalan dipakai nantinya, makanya ya udah, mau nggak mau kita kerja 2 kali jadinya ya, kita bersihin, kita pilihin yang benar-benar ada batu splitnya gitu ya. Terus ini juga, buat pasirnya sendiri ini tuh agak berhamburan, makanya sama aku dibersihin lagi gitu si pasirnya ini. Nah, jadi ini buat mindahin koral ke karung aja tuh sebenarnya ini udah butuh waktu seharian ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi ngebangun rumah ataupun teman-teman yang merenovasi rumah, aku saranin ya kalau simpen-simpen barang material tuh yang apik ya bilangnya, yang benar-benar telaten dan benar-benar dipikirin biar kita tuh nggak kerja 2 kali. Dan ini untuk kebersihan sendiri menurut aku tuh benar-benar penting ya. Kecuali buat teman-teman yang ambil borongan kali ya. Kalau teman-teman yang ambil borongan kan pasti udah, ya udahlah, itu kan udah jadi tanggung jawab si pemborong. Tapi kalau buat teman-teman nih yang bangun rumah sendiri, renovasi rumah sendiri ya, dan itu teman-teman pakai jasa tukangnya langsung, teman-teman harus pikirin untuk kebersihannya teman-teman. Nah teman-teman itu tadi ya aktivitas aku ya beberapa hari ini di minggu ke-17 ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua nih. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.